Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah dengan judul Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Yang pertama, mengenai pengertian koperasi berasal dari bahasa co dan operation, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut Corporation Vereniging. Kemudian koperasi secara istilah adalah perkumpulan orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan secara kekeluargaan. Ini ada bedanya dengan bank ya teman-teman. Jadi seluruh aktivitas yang ada di koperasi itu orang-orangnya yaitu disebut anggota. Jadi penabung, peminjam itu disebut anggota. Sedangkan kalau dalam bank itu disebut nasabah. Itu sangat berbeda. Kemudian pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan memiliki aturan yang sama dengan koperasi pada umumnya. Yang membedakan koperasi konvensional dengan koperasi syariah yaitu adalah prinsip-prinsip syariah yang dimiliki. Sedangkan masalah badan hukum itu sama, yaitu badan hukum koperasi. Seperti itu. Kemudian peranan dan fungsi koperasi syariah. Yang pertama, peranannya yaitu adalah membangun dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Jadi gini, setiap anggota koperasi itu pasti memiliki potensi seperti itu, baik itu potensi pendidikan, kewirausahaan, kemudian bertani dan yang lain-lain, itu pasti memiliki. Nah, tugas dari koperasi itu adalah apa? Membangun dan mengembangkan mereka menjadi mungkin yang lebih baik. Seperti itu. Contoh, koperasi memberikan pembiayaan terhadap sektor UMKM atau wirausaha. Seperti itu, di mana biar usahanya tersebut menjadi semakin berkembang. Nah, baik nanti di sektor apa itu pertanian, perdagangan dan yang lain-lain, seperti itu. Koperasi perannya membantu pembiayaan terhadap mereka, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM pada masing-masing anggota. Nah, ini hampir seperti tadi, tetapi kualitas sumber daya manusia pada masing-masing anggota itu harus di-upgrade atau menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Mungkin koperasi memberikan pelatihan-pelatihan khusus pada para pelaku ekonomi, baik itu pedagang, baik itu di sektor UMKM dan yang lain-lainnya, agar mereka itu semakin luas informasinya, semakin bagus pengetahuannya, agar SDM-nya semakin berkembang. Kemudian berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional. Nah, ini sektornya sektor makro, tetapi ini berawal dari sektor mikro. Contohnya seperti ini ilustrasinya. Koperasi memberikan pembiayaan terhadap UMKM. UMKM-nya tersebut adalah apa? Bisnis konveksi mesin jahit. Sedangkan bisnis konveksi mesin jahit itu membutuhkan apa? Karyawan. Nah, seperti itu nanti karyawan tersebut akan mendapatkan apa itu gaji dari manajernya. Maka hal tersebut akan meningkatkan perekonomian nasional. Karena apa? Pendapatan per kapitanya naik, seperti itu. Kemudian sebagai mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana, seperti itu. Maksudnya gini, salah satu fungsi koperasi yaitu sebagai mediator atau intermediasi yang menghubungkan antara penyandang dana dengan pengguna dana. Contoh, saya mempunyai dana berlebih, bingung mau saya salurkan kemana, seperti itu. Saya salurkan kepada tetangga saya, nanti nggak kembali. Nah, maka saya menabung di koperasi atau melakukan investasi di koperasi. Pihak koperasi tersebut nanti yang akan menyeleksi atau menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada para anggota-anggota yang lain, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya membuka dan memperluas lapangan kerja untuk para anggota dan masyarakat luas. Selanjutnya, membantu menumbuh kembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi, yaitu seperti tadi UMKM, seperti ke perdagangan, pertanian, dan yang lain-lain. Itu bisa dibaca sendiri dan dipahami. Kemudian selanjutnya adalah tujuan koperasi syariah. Tujuan koperasi syariah yang pertama mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Jadi harapan dari koperasi syariah yaitu melakukan transaksi ekonomi itu secara Islam, menghindarkan riba, menghindarkan hal-hal yang berbau haram, bunga, dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian terciptanya suatu keadilan dalam bidang ekonomi. Ya pasti. Karena apa? Kalau konsepnya itu sudah secara Islam, pasti hal yang harus dilakukan yaitu adalah keadilan. Contoh prinsip-prinsip keadilan yang ada di dalam Islam itu adalah akad-akad mudharabah, murabahah, musyarakah, yang mana akad tersebut adalah akad adil, di mana itu adalah akad-akad yang real. Contoh di mudharabah, kalau ndak untung ya nggak dapat hasil, kalau untung ya baru hasilnya itu dibagi, seperti itu. Beda dengan bunga. Kalau bunga untung ataupun rugi pasti dia mendapatkan keuntungan, seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas hidup umat. Selanjutnya membantu menyelesaikan masalah kemiskinan. Kemudian menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, membantu ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional. Kehadiran koperasi ini sangat bagus sekali teman-teman, karena apa? Di zaman modern ini banyak sekali bank konvensional, sedangkan bank syariah ataupun koperasi syariah itu banyak, tetapi jangkauannya masih sangat sedikit dibandingkan dengan bank konvensional. Yang mana kalau ingin menghidupkan ekonomi umat yang adil, maka harus melalui bank syariah dan koperasi syariah, seperti itu. Selanjutnya ini adalah prinsip koperasi syariah. Silakan dibaca saja, ini tidak begitu penting. Kemudian selanjutnya adalah sumber dana koperasi syariah. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok adalah modal awal dari para anggota koperasi syariah yang disetorkan. Besar simpanan pokok masing-masing anggota koperasi syariah sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Maksudnya gini, simpanan pokok itu contohnya seperti ini. Saya, kemudian ada 5 teman saya, itu mempunyai uang sama-sama 100 juta. Kemudian kami bermusyawarah bareng-bareng ingin membentuk badan hukum koperasi. Jadi saya dan 5 teman saya itu menyetorkan uang 100 juta semua. Uangnya jumlahnya harus sama, seperti itu. Untuk digunakan apa? Digunakan untuk membuat badan hukum koperasi atau membuat koperasi syariah, seperti itu. Modalnya harus sama, berawal dari para anggota koperasi, seperti itu. Kemudian ada namanya simpanan wajib. Simpanan wajib koperasi adalah hampir sama seperti simpanan pokok, disetorkan setiap bulan dan jumlahnya sesuai kesepakatan. Contoh gini, tadi ada simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib. Saya dan teman-teman saya sudah berhasil membuat sebuah koperasi, seperti itu. Sudah tersedia bangunannya, administrasinya, dan yang lain-lain. Kemudian saya menarik promosi pada orang-orang lain bahwa di sini ada koperasi. Nah, nanti kita akan bermusyawarah berapa toh uang yang harus disetorkan setiap bulan. Contoh, setiap bulan anggota koperasi itu wajib menabung 50.000 per bulan. Nah, seperti itu ada simpanan wajib. Nah, kalau nanti lebih bagaimana? Nah, nanti maksudnya yaitu adalah ke simpanan sukarela.
yaitu simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana selanjutnya menyimpankan di koperasi syariah. Jadi gini, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Nah, kalau simpanan wajib ini bersifat wajib, mau nggak mau dia harus menabung di koperasi tersebut, jumlahnya sesuai kesepakatan. Kalau simpanan sukarela itu di lain simpanan wajib, contoh yang wajib 50.000, tetapi Anda mempunyai uang 100 juta pengen ditabung di koperasi, ya monggo-monggo saja, itu boleh seperti itu karena sifatnya sukarela. Kemudian bulan selanjutnya 50 juta, bulan selanjutnya 10.000, ya itu silahkan karena itu simpanan sukarela, tetapi dia harus melakukan simpanan wajib dulu seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah investasi dari pihak lain. Sama seperti koperasi dan bank umumnya, investasi sangat berguna untuk pengembangan koperasi karena menambah modal seperti itu. Kemudian produk pendanaan koperasi syariah, salah satunya yaitu adalah simpanan. Yang pertama adalah simpanan mudharabah, yaitu adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana atau anggota, yang mana disebut anggota koperasi, dan selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan di muka berdasarkan nisbah bagi hasil. Ini sebenarnya produk-produk simpanan koperasi itu sangat banyak sekali seperti itu. Produknya simpanan, tetapi nanti ada nama-nama macam seperti mudharabah, musyarakah, wadiah, atau hanya titipan saja. Sedangkan kalau simpanan mudharabah itu kan jenis investasi. Sedangkan kalau simpanan seperti wadiah itu hanya bersifat tabungan saja seperti itu. Dan ini ada contoh namanya sirela, simapan, sikur, sisuka. Setiap koperasi itu pasti mempunyai produk atau ciri khas keutamaan yang berbeda-beda. Ini hanya contoh saja yang di bawah ini. Kalau mungkin kalian pergi ke koperasi syariah satu dengan yang lainnya, nanti pasti mempunyai produk-produk simpanan yang bermacam-macam seperti itu. Ini hanya contoh saja. Kemudian produk pembiayaan koperasi, yang pertama ada akad mudharabah, musyarakah, murabahah, qardul hasan, dan ijarah. Mungkin akad-akad ini sudah tidak asing di telinga kalian. Ada mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah. Sedangkan yang mungkin sedikit asing yaitu adalah qardul hasan. Qardul hasan yaitu adalah akad kebaikan. Ada namanya qard, kemudian ada qardul hasan, itu sangat berbeda. Kalau qardul hasan itu pembiayaan kebajikan berasal dari baitul mal, di mana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya saja dan dianjurkan untuk memberikan zis atau zakat infak sedekah. Jadi gini, qardul hasan itu adalah pembiayaan. Biasanya uang qardul hasan itu diambilkan dari uang apa? Zakat, infak, dan sedekah. Seperti itu. Setiap koperasi itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Seperti itu. Contoh, ada orang miskin seperti itu, tidak punya uang, dia datang ke koperasi. Dia nanti ditanya oleh koperasi, kenapa kamu pinjam? Ya karena nggak punya duit, miskin seperti itu. Nah, nanti apa dia punya usaha atau tidak? Ternyata tidak punya usaha seperti itu. Nah, dia nanti akan mendapatkan dana namanya dana qardul hasan. Dana qardul hasan itu dana yang diberikan pada orang, dan orang tersebut tidak wajib mengembalikan uang tersebut karena itu dari apa? Dari dana zakat, infak, sedekah seperti itu. Nah, kalau mempunyai uang mungkin bisa dikembalikan seperti itu. Jadi beda. Ini simpanan ini adalah jenis pembiayaan yang mungkin menarik, tetapi jarang sekali ada di bank atau koperasi seperti itu. Ya memang ada, tetapi nggak semuanya. Contoh, mosok orang miskin semuanya mau meminta pembiayaan qardul hasan, jadi kan nggak mungkin. Jadi ini tulahnya biasanya di dalam koperasi ini jumlah dana qardul hasan itu sangat sedikit. Karena apa?
dana tersebut tidak menguntungkan, tidak seperti ini mudharabah, musyarakah, murabah, ini kan jenis kegiatan usaha yang menguntungkan. Sedangkan kalau qardul hasan ini bersifat sosial, yang mana pembiayaan orang yang meminjam itu tidak harus mengembalikan, seperti itu. Kalau ada dikembalikan, kalau enggak ya enggak usah, seperti itu. Kemudian ada namanya qard, beda, ada qardul hasan, ada qard. Kalau qard itu pembiayaan yang hanya dikembalikan pokoknya saja. Jadi pinjam 5 juta ya kembalikan 5 juta saja gitu. Sedangkan kalau nanti kamu di murabahah nanti akan berbeda, karena namanya akadnya nanti jual beli, yang mana contoh 5 juta keuntungan 500.000, ya kamu mengembalikannya 5.500.000. Sedangkan kalau qard itu 5 juta yang kembali 5 juta, seperti itu. Wajib kembali kalau qard. Kalau qardul hasan tidak wajib kembali. Nah, jadi koperasi itu punya selektivitas, yang mana apa itu dana-dana tersebut ya harus diseleksi. Tidak semuanya itu mendapatkan dana qardul hasan ya penak mena jileh rasa dibalik, istilahnya seperti itu. Dan apa besaran dana qardul hasan setiap koperasi ataupun bank syariah itu biasanya sangat-sangat sedikit, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman bisa bertanya lewat chat, WA, grup, atau mungkin pribadi, silahkan. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.